Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melisa Amanda dengan NIM 1241205117. Di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya menggunakan SQL, yaitu pada DDL dan DML-nya. Nah, pertama, di sini saya sudah mempunyai physical model dari Oracle-nya. Nah, yang pertama itu kita akan membuat create database-nya terlebih dahulu. Create database. Selanjutnya kita menggunakan use Melisa Amanda. Nah, oke, di sini saya yang salah. Di sini use harusnya itu masukkan juga yang DB UTS. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, nah langkah pertama kita harus lakukan itu adalah mengisi dengan membuat tabel yang ada di Oracle ini, kita pindahin ke sini. Nah, lalu kita sudah mempunyai 5 tabel tadi, yaitu ada transaksi, barang, supplier, data transaksi, dan toko. Nah, lalu pertama kita akan membuat dulu dari yang namanya itu membuat tabel itu dari pertama dari toko dulu. Jadi kita akan membuat itu create table to toko. Nah, itu kan ada primary key-nya itu adalah kode toko. Kita salin saja dari yang di physical-nya, kode toko. Varchar 5 primary key. Lalu itu ada nama toko varchar, ada 50. Ini not null, dimana not null ini artinya harus diisi. Jadi untuk pada nama toko ini memang harus diisi. Jadi makanya bikin ada not null. Ini kita ulang kembali. Toko ini kita harus lihat betul-betul karena memiliki varchar. Oke. Nah, ini U bukan O. Not null. Nah, lalu selanjutnya itu adalah telepon toko adalah varchar. Telepon toko itu varchar 13. Telepon itu varchar 13. Lalu alamat toko. Untuk alamat toko itu saya ada memakai varchar 30. Toko sudah terkurung dan digunakan tanda kutip. Nah, lalu jika sudah muncul seperti itu, kita akan lanjutkan ke tabel yang kedua, itu kita bikin tabel supplier terlebih dahulu. Jadi create table supplier. Nah, di tabel supplier ini ada yang namanya kode
kode supplier. Itu ada varchar 10 itu sebagai primary key. Nah, lalu terus ada nama supplier. Saya pakai varchar. Di sini saya ada paket untuk memasukkan angka site-nya. Jadi di sini saya tambahin saja itu untuk nama bikin 50 saja. Ini itu artinya wajib isi. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita akan ke yang barang terlebih dahulu. Ini di sini create table barang. Nah, terlebih itu ada yang pertama itu kode barang. Itu varchar 10 sebagai primary key. Nah, lalu itu yang kedua adalah nama barang. Kita bikin kedua saja. Nama barang itu varchar 30. Itu kita bikin not null. Not null. Lalu harga kita pakai number 10 dan 4. Oh, ini desimal. Oh iya, karena dia koma jadi dia pakai desimal. Desimal 10 dan 4. Seperti ini not null juga, artinya wajib isi juga. Oke, sudah. Nah, lalu jika sudah kita akan langsung ke tabel transaksi lagi. Nah, untuk tabel transaksi itu buat create table transaksi. Transaksi itu ada tabel transaksi. Nomor transaksi itu pakai varchar 5 saja. Tanggal kita pakai date. Dan ini nama artinya wajib isi. Lalu selanjutnya itu adalah total bayar. Total bayar saya pakai desimal 10 dan 4. Nah, lalu kita akan bikinkan sebagai foreign key-nya, ada FK-nya itu kita harus kode toko. Itu dari kode toko. Ada kekeliruan di kode toko.
varchar 5 not null. Kode supplier varchar 10 juga. Lalu kita akan melakukan dengan foreign key-nya. Foreign key definisi hubungan. Oh, definisi hubungannya selanjutnya definisi hubungan. Berarti ini selanjutnya adalah foreign key kode toko itu reference ke tabel toko tadi. Nah, itu adalah kode toko. Kode toko. Foreign key kode toko reference. Toko kode toko. Nah, lalu selanjutnya foreign key lagi itu dari kode supplier reference itu adalah dari tabel supplier yang kita ikut tadi. Supplier itu adalah kode supplier. Foreign key kode supplier references supplier. Kode supplier. Nah, lalu jika sudah kita langsung ke tabel transaksi, create table transaksi. Ini kita bikin di karena tadi tabel transaksi ini sudah yang toko terus supplier barang transaksi A. Berarti ini seharusnya ada detail transaksi, yaitu tabel yang di bawah transaksi. Nah, jadi ini adalah detail transaksi. Nah, lalu selanjutnya itu ada nomor transaksi. Nomor transaksi itu dimasukkan karena dia nanti akan menjadi primary key-nya. Jadi kita inputkan dulu biar ininya. Kita masukkan terlebih dahulu varchar 10 5 varchar 5 transaksi kode barang. Jadi kita akan input dulu itu kode barang yang pakai varchar 10. Baru quality nya saya juga pakai varchar 10 lalu not null artinya wajib diisi, lalu baru discount itu saya ada pakai varchar itu di 10 juga not null. Nah,
Lalu ada harga. Di sini diskon itu 0. Oke. Saya ulangi lagi, kan di sini ada kesalahan. Ulang lagi. Create table detail transaksi. Ini create table create table detail transaksi. Nah, untuk di situ yang pertama adalah nomor transaksi varchar 5. Nomor transaksi varchar 5. Terus kode barang pada varchar itu ada 10. Kode barang 10. Nah, baru diskon itu varchar. Di sini seharusnya diskon karena 0,00 berarti harusnya pakai desimal. Itu 10. Nah, desimal 10 itu lalu defaultnya itu 0, default baru harga itu saya pakai desimal 10/4. Desimal 10/4 itu nomornya 2 diisi. Lalu selanjutnya itu kita melakukan dari primary key-nya tadi. Jadi primary key itu menggabungkan kunci utama dari dua itu tadi, itu dari menggabungkan dari nomor primary key itu menggabungkan dari nomor transaksi, dan kode barang. Nah, lalu foreign key-nya itu nomor transaksi, referensinya dari tabel transaksi itu nomor transaksi foreign key-nya selanjutnya
barang dari tabel barang, kode barang. Tutup dan nah, kalau sudah seperti ini, kita kan selanjutnya itu adalah mengeksplorasi detailnya itu menggunakan alter dan table-nya. Alter table. Nah, untuk mengubah alter table-nya itu kita bikin alter table ke toko terus add toko 2 Fajar 50. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lakukan manipulasi data dengan menggunakan insert. Nah, memanipulasi data dan mengisi dan memanipulasi datanya menggunakan perintah insert. Jadi kita akan mengisi isi dari tabel dari toko, misal dari toko, barang, transaksi, supplier, dan yang lainnya. Nah, jadi sini kita bikin insert itu toko. Untuk datanya kita lihat di Excel saja karena saya lebih mudah untuk memahami dari ini. Nah, insert itu toko. Nah, lalu selanjutnya dalam kurung kita bikin dari atributnya kode toko, lalu nama toko dan alamat toko beserta telepon, alamat toko dan telepon toko. Karena underscore itu tidak boleh pakai spasi, kita pakai underscore saja. Kurung. Nah, setelah kita mengisi dengan atribut tadi, kita akan melakukan pengisian di dalamnya, yaitu menggunakan value dan kurung. Nah, di sini jangan lupa tanda petik. Kita bikin T01 sesuai dengan yang di tabel, lalu koma lagi, terus nama toko, koma lagi. Ini kita jangan lupa untuk yang namanya tanda petik alamat toko, telepon toko, telepon toko itu kan isinya 59 ya. Jadi alamat toko terus baru 59 40 94 545. Nah, jika sudah, kita akan lanjutkan ke yang pengisian tabel kedua, itu insert into tabel kedua itu kita pakai yang supplier. Supplier itu ada yang namanya kode supplier, terus dan nama supplier. Nah, kita isi dengan value, kita isi jadi tanda kutip, jangan pernah lupa P01, koma pelanggan.
Nah, sudah. Selanjutnya kita akan ke insert into supplier, berarti kita misalnya mau ke barang saja. Barang itu kita ada kode barang, nama barang, dan harga. Kode barang, nama barang, dan harga. Value-nya itu, nah karena di sini kode barang 2, jadi kita bikin yang pertama dulu, itu adalah T5 01F, baru Asus Zenfone 5 2.400.000, 400.000, tutup kurung. Nah, karena ada dua value, kita tambahlah dengan value yang kedua itu tulisannya dengan koma. Lalu kita bikin kembali dengan yang value keduanya, yaitu menggunakan. Jadi untuk itu kita bikin ini, baru T2, lalu dengan koma. Lalu minta baru dengan harganya, yaitu 60.000. Itu seperti ini, kita kurung. Oh iya, karena desimal dan tidak desimal, jadi tidak sesuai dengan data. Oke. Jadi ini kita kasih kutip, ini juga kutip, dan ini juga kutip. Kalau harga ini kita ubah menjadi harga satuan. Ini tetap harga. Tabel barang ya. Ini tabel dari barang. Desimal.
Ini bagian harga sebenarnya ada bermasalah. Tapi kita lanjut ke tabel transaksi dulu, biar nanti kita akan melihat dari mana masalahnya di tabel barang tersebut. Nah, sini kita insert transaksi. Untuk tabel transaksi saya ada nomor 4, transaksi itu ada nomor mirip transaksi, nomor transaksi, lalu tanggal, ada tanggal, terus ada kode toko, lalu kode supplier, dan yang terakhir ini total bayar. Nah, setelah itu tadi kita akan buat seperti sebelumnya, kita akan mengisi value-nya dengan kode nomor transaksinya itu adalah 4, berarti sini kita buat menjadi 4, lalu tanggalnya itu tanggal 6 2016. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengisi dengan kode toko T01 dan kode supplier T, kode supplier kita lihat di sini, kode supplier P01 2.460.000.
kode barangnya P E T 5 01 F T 5 01 F 51 F terus 1 baru 0 ini 2.100.000 dengan KT-nya 1. Nomor transaksi, kode barang, KT, diskon, data harga. Oke. Lalu selanjutnya koma lagi itu 4, kode bayar itu P12, lalu 1 KT-nya, lalu diskonnya ini koma 0,0 koma 60 ribu rupiah. Nah, lalu kita akan menggunakan dengan evaluasi DML-nya itu menggunakan update dan delete. Nah, untuk update itu adalah kita akan mengubah nama, contohnya itu seperti supplier. Nah, contohnya seperti ini. Set nama supplier sama dengan pelanggan terhormat. Where kode supplier sama dengan P01. Dan kita melakukan dengan eksplorasi yaitu delete itu menghapus barang. Contohnya kita yang hapus tinta tadi. Jadi kita melakukan delete from detail transaksi kode barang.
selanjutnya kita akan menghapus data tinta itu dari tabel barang. Jadi contohnya itu seperti delete from barang where kode barang PT2. Nah, sekarang kita akan melakukan dengan pembuktian datanya itu menggunakan select to from toko terus select from ini saya lupa lalu select from supplier, lalu select from barang, from. Oh iya, jadi ini tadi saya ada kekurangan di bagian ini. Transaksi. Nah, jadi ini adalah bentuk dari DDL dan DML yang telah saya buat tadi. Ini sudah ada kode toko, nama kode supplier, nama pelanggan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.